Yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ketika seseorang itu kok dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat, hidupnya itu memang arahnya memang tidak jelas, maka secara otomatis Allah akan menjadikan hatinya itu sesak, sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia itu mau mendaki ke langit. Lah, mendaki ke langit itu adalah suatu hal yang mustahil. Artinya melihat kegiatan seperti ini ya tidak akan menarik. Makanya luar biasa tadi Pak Bupati pun beliau tertarik, beliau sangat bangga, dan saya suka, saya bahagia karena beliau juga mensupport kehadiran pondok-pondok pesantren di sini. Bahkan saya mengamati dari pidato beliau, beliau sangatlah mendukung dengan adanya pesantren-pesantren. Bahkan beliau mengatakan pesantren-pesantren ini adalah pondasi utama bagi generasi muda. Artinya ketika pesantren-pesantren ini kok benar-benar terawat dengan baik, kiainya istiqomah dan santri-santrinya juga istiqomah, syukur-syukur tambah banyak. Insya Allah dari pesantren-pesantren ini akan memunculkan subhanul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Semoga dari Futuhiyah, dari pesantren Darussalam, dari pesantren Salafiyah akan muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, pemimpin-pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Biasanya di awal pengajian saya ketika di Blitar, Jawa Timur sana, saya mengawali dengan zikir, Pak Bupati. Zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tapi nanti di tengah-tengahnya ada siiran yang tujuannya untuk mengingatkan diri kita agar bisa lebih baik, tapi bahasa Jawa. Enggak apa-apa ya? Biar panjenengan semua mungkin yang rindu dengan Jawa nanti ingat kembali. Untuk obat. Untuk obat ya. Ya nanti yang nggak paham bahasa Jawa ya diem aja lah. Bikin story saja. Nah, jadi zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kenapa saya sering di awal pengajian saya mengajak para jamaah untuk zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, setiap hari dibaca 100 kali. Jadi kok ada orang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, maka dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah dia akan selalu memiliki rezeki. Insya Allah saldonya kurang lebih kayak Pak Bupati, unlimited. Uangnya banyak terus insya Allah. Ya itu. Kamu kok baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, insya Allah aman terus lah. Aman terus, minimal itu ya setiap pegang saku ini ada uangnya lah. Ibu-ibu ini minimal buat beli skincare nggak kesulitan gitu loh Pak Bupati. Nah, itu amanan minal fakri, itu yang bilang Rasulullah itu, info A1 itu, pusat itu. Wa yu'manu min waqsatil qabri, dan yang nomor 2, dia akan terjauhkan dari siksa kubur. Jadi semisal mungkin para pemuda-pemuda yang agak nakal-nakal itu mungkin ketika mendapatkan siksa kubur, mungkin jenengan yang istiqomah zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini akan lebih aman lah, dijauhkan dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, ketika hadiah panjenengan di akhirat, nanti kelak pintu surga akan terbuka lebar untuk tuti. Yang nggak ingat bisa diam saja nggak apa-apa. Nah, atau tanya Pak Bupati biar ditranslate bahasa Papua mungkin nanti. Ya. Beruntung dunia akhirat. Dan ketika sudah waktunya, semoga berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah wa syukrulillah. Luar biasa. Ini pertama kalinya saya itu ke Papua dan pertama kalinya saya itu ke Manokwari. Masya Allah. Sambutannya ternyata luar biasa. Yang hadir banyak, satu lapangan penuh, bahkan sampai nyampe ladang-ladang itu mas. Luar biasa. Dan yang paling saya kagumi kerukunannya. Kerukunan antar umat, bahkan antar umat beragama, perbedaan agama, perbedaan ras, suku itu tidak menjadi penghalang untuk kita senantiasa bersahabat. Ini yang luar biasa dari Manokwari. Karena menjaga hubungan antar umat, hubungan antar manusia, itu sangatlah penting. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran mengatakan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu." Dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi manusia itu akan diliputi kehinaan pun mereka berada. Mau dia itu di Manokwari, mau dia itu di Blitar, di Jawa Timur, ataupun di Papua. Dia akan memiliki potensi, kecuali orang yang terus berpegang teguh kepada agamanya Allah. Ya contohnya ya seperti ini. Sesibuk apapun diri kita, serepot apapun diri kita tetap menyempatkan, ibaratnya semisal HP acara seperti ini itu ngecas HP. Ibaratnya ngisi baterai kembali. Mungkin agar kita itu lebih semangat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita itu agar lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang nomor 2, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang yang tidak akan diliputi kehinaan. Jadi orang itu dimanapun mereka berada potensi diliputi kehinaan. Yang tidak berpotensi diliputi kehinaan yang nomor 1 yakni adalah orang yang memiliki tanggung jawab kepada Allah. Dan yang nomor 2 yakni adalah orang yang senantiasa menjaga hubungannya antar manusia. Lah ketika panjenengan itu kok baik, rukun, mungkin beda suku, beda ras, beda agama, beda apa, perbedaan itu tidak menjadi sekat akan hidup panjenengan, dan kewajiban panjenengan, kewajiban anda semua untuk beribadah kepada Allah juga tetap terlaksana. Insya Allah kamu semua tidak akan diliputi kehinaan di dalam hidup ini. Semoga semua yang hadir hidupnya ini bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, gimana kita itu di dalam hidup ini benar-benar menjadi mukmin yang baik. Jadi di dalam hidup ini gimana caranya kita itu benar-benar menjadi mukmin yang baik. Kamu itu dimanapun tempatnya harus berusaha menjadi mukmin yang baik. Entah itu kamu posisinya di Papua, entah itu posisimu mungkin di Sulawesi, entah itu mungkin posisimu di Kalimantan, entah itu kamu posisimu di Sumatera atau di Jawa. Kamu harus memiliki jiwa-jiwa berusaha menjadi mukmin yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mukmin yang baik itu seperti apa? Masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. Tahu lebah? Tawon tahu. Lebah itu loh. Nah, apa yang istimewa dari seekor tawon? In akalat thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti berusaha memakan sesuatu yang baik. Semisal hinggap di bunga yang baik untuk mencari nektar atau apa itu, sari-sari bunga, ya kan? In akalat thayyiban.
Wa in wadu'at thayyiban, dan lebah ketika mengeluarkan sesuatu juga sesuatu yang baik. Mengeluarkan apa? Madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takthirhu. Dan lebah ketika hinggap di suatu tangkai yang di situ ada daunnya itu tadi yang digunakan untuk mencari makan, tidak pernah merusak tangkai tersebut. Artinya apa? Ketika panjenengan itu benar-benar Anda semua ini menjadi mukmin yang baik, mungkin Anda yang dari Trenggalek, mungkin yang dari Blitar, mungkin dari Surabaya, mungkin dari Banyuwangi, mungkin dari mana, kemudian kok ditakdir hidup di mana sini? Manokwari ini, Papua ini. Gimana kalau panjenengan menjadi mukmin yang baik itu? Yaitu kamu di sini mencari makan yang baik. Kamu hidup di sini, hidup yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, entah itu ucapan, entah itu tindakan yang baik. Dan yang nomor 3, wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Jangan sekali-sekali merusak tempat yang kamu gunakan untuk mencari makan ini. Paham maksud saya? Karena masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. Yaitu tadi, lebah ketika mencari makan di bunga apa, ya dia gunakan cari makan. Dan ketika dia keluarkan, yang dikeluarkan madu. Dan ketika mencari makan di tempat tersebut, tidak pernah merusak tempat tersebut. Artinya, ketika masyarakat ini hidup di Manokwari, entah itu pendatang atau memang asli orang sini, ketika panjenengan itu menjaga tempat ini dan menjaga kerukunan antar hubungan sama manusia, maka secara otomatis kamu semua adalah mukmin yang baik yang dikehendaki oleh panutan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir ini adalah mukmin yang baik, yang rukun, dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ketika seseorang itu kok selalu menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ketika keluar rumah beliau itu selalu mempunyai niat untuk niat akhirat. Seperti halnya panjenengan semua ini tadi. Mungkin ada dari kabupaten mana ya? Saya nggak hafal di sini. Apa? Manokwari Selatan. Mungkin dari Manokwari Selatan. Mungkin dari Teluk Bintuni. Mungkin dari Sorong, mungkin dari yang lain-lain. Lah, ketika panjenengan semua mungkin berangkat, Gus, saya itu sudah berangkat dari 2 hari yang lalu. Saya dari 1 hari yang lalu. Saya dari pagi tadi sudah ngapling di lapangan ini, Gus. Sudah gelar tikar. Mungkin saya dari pagi sudah semangat, Gus. Saya itu, waduh, ini saya itu pokoknya dari jauh wis gak masalah. Bahkan ada yang perjalanan saya dengar ada yang menempuh jarak 8 jam, 10 jam, 12 jam. Hanya demi pengajian ini. Tapi saya yakin ketika panjenengan semua ini kok berangkat keluar rumah, memang tujuannya untuk mencari kebutuhan akhirat. Kan seperti ini kebutuhan akhirat ini. Kita datang di sini itu mengeluarkan biaya dan tidak mendapatkan uang apa-apa. Enggak mendapatkan uang saku kan dari sini. Mungkin malah kehilangan uang, kehilangan bensin, kehilangan solar kan seperti itu. Nah, tapi jenengan semua enggak usah khawatir. Kok panjenengan semua, jangan panjenengan, nanti Pak Bupati paham enggak panjenengan itu? Paham ya? Paham ya? Asli wong Osing. Wah, asli Jogja ya? Oh siap. Jujuk saja. Lah, mungkin panjenengan ini memiliki niat, wah saya ini enggak apa-apa lah. Jauh-jauh, mungkin toko saya tutup dulu. Mungkin warung saya tutup dulu. Mungkin besok enggak ke ladang dulu. Mungkin saya itu sementara ini 1 hari 2 hari saya tutup dulu lah. Ini untuk kebutuhan akhirat saya ingin ngaji dulu. Saya ingin menerangi hati saya. Nah ketika panjenengan ini kok memiliki niat akhirat seperti itu, sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja, mungkin jenengan ketika berusaha
mungkin di tempat lain ini tadi, wah ada acara yang lebih nikmat mungkin. Mungkin ada acara yang lebih menarik, tapi sifatnya kemaksiatan. Mungkin yang muda-muda itu biasanya di alun-alun, mungkin bonceng pasangannya yang belum pasti menjadi takdirnya, mungkin seperti itu mungkin. Ya. Tapi panjenengan semua lebih memilih ke pengajian dan menutup toko-toko panjenengan itu tadi. Man kharaja min dulil maksiyah ila izit ta'ah. Barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di dalam hidupnya, kemudian dia itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu taala salasa sifatim mahmudah. Dia akan mendapatkan 3 sifat yang terpuji. Jadi orang ketika dihadapkan oleh kemaksiatan, kemudian dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Oh, saya tak ngaji saja lah. Ini mumpung di daerah mana ini desanya? Aimasi. Mungkin di kampung Aimasi ini mumpung ada Gus Ganteng dari Blitar, mungkin ya. Perumpamanya seperti itu mungkin seperti itu Pak Bupati. Nah, a'tahullahu salasa sifatim mahmudah. Dia oleh Allah langsung akan ditransfer 3 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberi kekayaan yang kekayaan itu sifatnya bukan harta, bukan uang. Maksudnya apa? Ketentraman hati. Ketentraman hati. Makanya orang pengajian itu kalau di logika nggak nyambung Pak Bupati. Kalau di logika nggak nyambung. Dia duduk seperti ini di rumput-rumput, mungkin potensi bokongnya kecokrok rumput. Mungkin kayak santri-santri ini bawahnya air. Mungkin apa, tadi perjalanan ke sini waduh potensi kena becek, kena endut, kena apa. Tapi mereka kenapa kok bahagia? Kadang senyum-senyum sendiri, bahkan saya lewat tadi HP-nya langsung berdiri semua. Saya khawatir kalau belum dipijet video. Lah ya. Udah gini semua, waduh, Gus, kayak orang kenal saja. Kayak orang kenal saja, apalagi ibu-ibu itu, waduh HP-nya harus berdiri seperti ini. Biasanya nyampe rumah dicari videonya nggak ada, karena belum dipencet. Mak-mak mayoritas seperti itu, mak-mak. Itu seluruh Indonesia itu seperti itu. Tapi ya itu tadi, kenapa kok mereka itu bahagia? Senyum, pejabatnya bahagia, kiainya bahagia, santrinya juga bahagia. Karena ketika seseorang itu sejenak meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupannya, kemudian dia itu berbondong-bondong menuju taat kepada Allah. Entah itu menuju majelis taklim, entah itu santri-santri ini di separuh masa bahagianya, dia rela riyadhah tirakat untuk masuk ke pesantren Futuhiyah. Mungkin teman-temannya lagi bisa jalan-jalan, dia harus ngaji. Tapi kenapa dia bahagia? Aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah mentransfer kekayaan yang sifatnya bukan harta, yakni ketentraman hati. Dan ketentraman hati ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Orang kaya belum tentu hatinya tentram, benar enggak? Orang memiliki jabatan tinggi, mungkin pangkatnya lebih dari Pak Waka, mungkin lebih tinggi lagi, belum tentu hatinya tentram. Orang ganteng belum tentu hatinya tentram. Orang cantik belum tentu hatinya tentram. Belum tentu ketentraman itu loh kadang dimiliki oleh mereka-mereka itu yang benar-benar qanaah, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala.